Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita atau kita pagi hari ini bangun dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa nikmatnya senantiasa selalu kita syukuri dengan mendekatkan diri kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan dari salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi catatan di akhirat nanti kita termasuk dari umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu kita sudah dari judul besarnya adalah Asbabu Hayatul Qalbi wa Aghziyatuhu An-Nafi'ah. Sebab-sebab hati itu hidup dan makanan yang bermanfaat bagi hati itu. Kalau jasad mempunyai makanan, hati kita juga mempunyai makanan. Secara ringkas kemarin yang terbesar ada obat hati itu adalah zikrullah azza wa jalla. Daripada zikrullah itu berzikir kepada Allah itu ada salat, ada zikir itu sendiri, ada tilawatul Quran, membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah zikra. Kemudian untuk menambah khazanah hati itu, di sini Ahmad Farid mengatakan itu cukup. Sebenarnya secara standar cukup sholat yang benar tambah dengan sholat sunatnya, lalu kemudian membaca Al-Quran, lalu ditambah dengan zikir itu sendiri. Nah, untuk mendapatkan zikir yang baik, makanya beliau mengatakan pertama kita harus istighfar. Kemarin dijelaskan, kemarin dah kita jelaskan seperti istighfar ini, banyak bentuk istighfar ini, yang ada 3 dalil yang dipakai oleh Ahmad Farid ini dalam kitab ini, bahwa di dalam surat Muzammil ayat 20, Ali Imran ayat 17 dan Nisa ayat 11 masing-masing berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Itu Allah perintahkan di dalam surat Muzammil, mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di surat Ali Imran Allah menjelaskan juga wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Waktu sahur itu sepertiga malam. Kemudian wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk atau salah, atau dia melakukan perbuatan aniaya terhadap dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, yajidillah, Allah menjelaskan yajidillah, ia akan mendapatkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah dalil-dalil yang tentang istighfar. Hari ini di samping istighfar itu ada yang disebut dengan perpanjangan dari zikir itu ad-doa, doa. Intinya adalah di dalam doa itu kita harus baik sangka kepada Allah. Itu dia. Baik sangka ini penting. Jadi kalau kita sudah tidak baik sangka dan tidak yakin dengan Allah, ya doanya kacau balau. Saya berani katakan doanya kacau balau, karena kita sudah tidak yakin dengan yang kita minta. Maksudnya kita tidak yakin dengan yang pemberi itu. Nah, makanya Allah menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah 186 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Dalam kalimatnya terakhir la'allahum yarshudun. Dalam kalimat itu, apabila seorang hamba itu
apabila seseorang itu bertanya kepadamu, ya hai Muhammad, anni tentangku, katakan aku itu sangat dekat. Bahkan di dalam ayat yang lain, min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Urat leher kita ini sudah dekat dengan Allah, itu lebih dekat lagi. Lalu dikatakan, katakan ya Muhammad, fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku pasti menjawab doa atau permintaan. Iza da'ani falyastajibu, hendaklah mereka itu memohon kepadaku. Maka setiap tempat-tempat yang kita ketahui sebagai mustajab untuk berdoa, jangan ditinggalkan. Ya, kita kan tahu nih tempat-tempat mustajab. Contohnya sekarang ini nih, antara subuh dengan syuruk. Kemudian nanti setiap selesai sholat wajib harus berdoa, walaupun Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan dunianya terlalu dipentingkan. Assalamualaikum, assalamualaikum, kabur ya. Masih banyak pekerjaan lagi. Pekerjaan itu tidak akan selesai itu. Dan dijelaskan dalam kalimat ini, ayat selanjutnya, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Serulah Tuhanmu itu, Tuhanmu tadarruan wa khufyah. Kadang-kadang ini banyak salah artikan juga ini. Tadarru' itu dengan hati yang sangat rendah, hati yang sangat mendalam. Khufyah itu dengan bisikan itu hanya telinga kita yang dengar. Ini sifatnya doa sendiri, ya, doa sendirian. Dengar gak? Agak ngambang, dengar kan? Saya tengok banyak yang apa, terdengar apa enggak. Kadang kita nih gema yang kuat. Kemudian, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Katakan, wa qala rabbukum, Tuhanmu mengatakan, bermohonlah kepadaku, aku pasti akan menjawabnya, mengabulkannya. Sesungguhnya orang-orang yastaghbiruna an ibadati, sombong atas ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam secara bersama-sama. Ada pertanyaan, kami sama-sama pengusaha Ustaz, ada kawan-kawan yang bertanya, di antara pengusaha-pengusaha yang ada tuh rasanya saya yang paling rajin sholat tepat waktunya gitu, dan saya yang paling banyak ini, tapi usaha saya gitu-gitu aja. Ini orang tidak sholat, usahanya lancar, banyak. Kalau secara akalnya begini, yang maha tahu tentang diri kita itu sebenarnya kita, dan yang lebih tahu lagi itu Allah, ya kan? Nanti dia tidak memberi itu bukan berarti dia tidak sayang. Terkadang orang tua melihat anaknya bergaul dengan orang-orang yang narkoba lalu meminta duit. Kira-kira bapak ibu-ibu ngasih duit enggak? Enggak kan? Sama begitu. Allah paling tahu tentang hambanya, maka dia belum memberikan permintaan hambanya karena dia sayang. Karena nanti kalau dia beri, terjerumus. Qarun, memang kalau udah harta nih baliknya ke Qarun, sampai dinamakan harta karun kan. Itu termasuk salah satu umat Nabi Musa yang paling taat pada Allah. Solatnya itu zaman dulu lah ya, solatnya rajin. Setiap lewat Nabi Musa itu, Nabi Musa meninggalkan dia orang hidup yang sangat miskin tapi taat pada Allah. Lalu setiap Nabi Musa bertemu, Nabi Musa berdoa supaya dia tetap taat. Lalu diberikanlah makanan, diberikan itu Qarun. Suatu hari dia berkata, ya Musa, tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar aku ini bisa berubah, kehidupanku ini menjadi kaya? Nabi Musa sebagai nabi dan sebagai manusia dan sahabatnya,
Bahkan kalau di kisah itu disebutkan masih dalam lingkungan keluarga besar Nabi Musa. Akhirnya suatu hari Nabi Musa bermohon pada Allah dan mendapatkan emas. Emas itu didapat sedikit, lalu dikasih kepada Qarun. Lalu ia doakan kepada Allah agar Qarun ini bisa kaya. Maka dengan hasil emas yang sedikit yang dari Nabi Musa ini ia berdagang. Mulailah ia buka kedai kecil, ya kan? Buka kedai kecil. Lalu dia tak puas sampai di situ, tak mau dia hanya menjual saja. Lalu ia mempelajari bagaimana merajin emas itu. Akhir jadilah Qarun yang kaya raya. Setelah kaya raya, diutus oleh Nabi Musa untuk membayar zakat. Ditolak sama dia. Bahkan ia buruk-buruk ke Nabi Musa. Lihat tuh, kalau Allah ingin berkehendak orang itu kafir, mati dalam keadaan sesat. Lalu diutus itu, lalu dengan harta dia yang banyak ini, bayangkan, dia bayar orang untuk sama-sama memusuhi Musa. Apa kita mau seperti itu? Dijadikan kaya. Lalu karena memang tidak seperti itu, lalu dihukum oleh Allah habis dengan harta-hartanya ditimbun di dalam tanah. Jadi jangan berpikir kalau Qarun itu adalah orang yang jahat dari awal. Tidak, orang yang taat. Tapi karena tidak siap menerima itu, bahkan orang yang menolong dia itu, dia pakai harta yang tadi didoakan oleh orang yang menolong itu untuk memusuhi orang yang menolongnya. Begitulah Qarun. Jadi kalau ada hari ini orang susah minta tolong sama bapak ibu, lalu ketika dia senang lalu dia bayar pula orang memusuhi bapak ibu, itulah sifat Qarun tadi itu. Tidak usah kita ragu, karena sudah ada contoh-contoh sebelumnya. Karena Allah belum mau memberikan kepada kita itu karena Allah sayang, bukan karena Allah benci. Nanti kita tidak kuat. Ya seperti orang tadi kita katakan, dia sama-sama berdagang sama kayak naik, dia ninggalkan sholat. Itulah kecelakaan baginya, ya kan? Sehebat-hebatnya kita pun di dunia ini, jabatan apapun namanya kita di dunia ini, kalau sudah mau masuk dalam kubur tuh sama aja semuanya, tidak ada bedanya, ya kan? Mau punya harta satu Pekanbaru ini, kalau sudah masuk peti mayat itu, apalagi kalau udah kena sakit COVID kan, virus COVID itu, disolatkan tadi mana-mana, kita lagi tak di masjid gitu. Mau bangga dengan apa? Dengan jabatan dan harta itu. Jadi perkara doa ini terkadang kan kita miris. Ya Allah, aku tiap malam tahajud, aku tiap ini kok aku susah sekali, dapat pagi habis petang. Jangan ngeluh, minta sama Allah, ya Allah berikan yang terbaik darimu. Itu dia. Jadi tak perlu kita ini mengumpat kepada Allah dengan keadaan kita ini. Cari solusi. Contohnya begini. Kita masuk masjid, lalu imam itu sudah tahiyat akhir. Kadang banyak orang berprinsip, ya sudahlah biar aja dah selesai. Akhirnya dia sholat, entah sendiri entah jamaah. Kadang banyak salah persepsi kita. Maksudnya ikuti saja itu tahiyat akhir itu. Nanti mau sholat lanjutkan 4 rakaat. Maksudnya apa? Soft dengan sholat pertama itu adalah yang lebih baik daripada kita sholat jamaah yang kedua. Makanya kita kadang-kadang banyak salah ini. Ikuti itu, kena dapatkan pahala itu. Kemudian kita sholat itu meneruskan 4 rakaat, itu lebih baik daripada kita tunggu dia habis lalu kita bikin jamaah kedua. Sesungguhnya jamaah pertama itulah pahala yang paling tinggi. Kita kan banyak salah itu. Maksudnya dalam hidup ini, kalau kita masuk sebuah gang, lalu masuk jalan buntu, lalu kita ngomel di situ, ngapa pula orang ini bikin jalan buntu nih? Nggak usah ngomel, cari jalan keluar kiri kanan mana yang bisa keluar. Hidup itu jangan dibenturkan dengan keterbenturan itu, karena dia akan menjadikan kita dalam keadaan jenuh dan kita mengumpat kepada Allah. Itulah maksudnya. Jadi apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Contoh lagi, begitu kita bangun azan subuh, kita sholat subuh, jangan waktu bangun tuh, kenapa aku tak bangun ini gara-gara ini, maka aku tak jadi sholat tahajud malam. Jangan dikaji. Sholat subuh dulu, setelah sholat subuh baca Quran, baru renung, kenapa aku tak bangun tadi malam. Selesaikan kewajiban yang ada dulu.
Jangan masalah orang membuat jalan buntu itu dulu dikaji. Cari jalan keluar, udah selesai jalan keluar baru nanti dikaji. Kita kan banyak begitu. Ketika buntu, kebuntuan itu dihabisi. Tinggal pekerjaan yang lain. Jadi kalau kita terlambat sholat itu, biar aja tahiyat sama imam. Jangan ngapal aku terlambat gini. Sudah tidak. Jangan itu dipikirkan. Maksudnya kita masuk masjid, lalu subuh misalnya orang sudah iqamah, aduh aku tak dapat nih sholat. Dikaji pula lagi lama-lama, kenapa aku tadi tak dapat bisa sholat sunat fajar. Jangan, selesaikan sholat subuh, berdoa sama Allah, baru dipikir aku tak akan mengulangi lagi pekerjaan ini. Jadi kita kan kadang-kadang hanyut dengan keterbenturan itu. Dikaji terbenturnya, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Sebenarnya dalam urusan itu sudah takdir Allah juga kita terlambat. Sudah ikuti saja. Kenapa harus dibahas ini itu? Akhirnya terlambat juga kita akhirnya sholat karena membahas yang buntu itu. Nah, doa ini itu untuk menyelesaikan kebuntuan tadi lah. Jadi tidak ada Allah yang tidak menjawab doa kita. Makanya ulama beristihad, ada yang dijawab nanti di akhirat. Ketika kita masuk, bukan Allah menunda saja jawabannya. Maksudnya, kenapa aku dapat fasilitas yang lebih di akhirat ini? Kita tidak sadar. Rupanya Allah tabung doa-doa kita yang dikasihnya di akhirat, tidak mau dikasihnya di dunia. Jadi dalam doa husnuzan lillah, berbaik sangka kepada Allah itu adalah sangat penting. Karena ketika awal doa itu intinya kita harus berbaik sangka kepada Allah. Jika kita berbaik sangka kepada Allah, hasilnya kita nerima dengan lapang dada. Ya kan? Kenapa aku tak bisa jadi ini? Kenapa aku tak bisa jadi ini? Akhirnya pergi ke dukun kan? Tidak solusi juga, tambah buntu dia. Yakinlah. Hidup ini tidak boleh kayak gitu. Maksudnya, sudahlah kalau begitu terbentur, sudah kita cari jalan keluar. Berarti ini tidak bagian aku. Allah tak mau meletakkan aku di sini. Sama dengan orang tua tadi, anak kita tuh kita dah tahu dia bergaul, malam keluar, pulang pagi, mata gaulnya, minta duit, tidak akan kita kasih duit. Tidak ngasih duit itu bukan tidak sayang sama anak. Karena kita tahu kalau diberi anak pasti beri narkoba, berkumpul dengan kawannya. Berarti begitu juga Allah tuh lebih tahu dengan diri kita daripada kita sendiri. Allah tuh lebih tahu. Terkadang kalau kita ini tahu tentang diri kita, cuma hawa nafsu kita lebih tinggi dari ainul basirah itu. Itulah yang dikaji oleh Dr. Fauzul Umam itu. Sekarang ini rubuh, kejenusan sosial kita tuh rubuh. Apa? Banyak mementingkan diri sendiri. Tokoh agama dengan caranya sendiri, toga ya, tokoh masyarakat mementingkan diri sendiri. Tak dapat mengambil ini, bikin kelompok baru, ya kan? Tokoh agama gitu juga terbentur dengan ini, bikin jamaah baru. Sebenarnya sesuatu yang itu runtuh, kejeniusan sosialnya itu runtuh. Maksudnya Rasulullah itu menyuruh kita memasak. Jika kamu memasak sesuatu makanan, kena baunya itu sudah semerbak ke sekeliling tetangga, perbanyak kuahnya, gitu. Antarkan sedikit. Kalau dagingnya sedikit, mungkin cuil sedikit dengan kuahnya lah. Jangan kuah aja diantar ke tetangga. Itu apa? Untuk mengasah kejeniusan sosial itu letaknya bukan di otak tapi di hati. Itu yang kita kembangkan. Hari ini orang sendiri-sendiri, ya kan? Sendiri-sendiri. Tak puas dengan ini, bentuk yang baru. Tak puas dengan ini, bentuk yang baru. Kenapa? Ambisi pribadinya nak jadi ketua terus. Mana bisa? Sehari kita memimpin, sehari kita dipimpin. Makanya moto itu siap memimpin dan siap dipimpin. Itu harus begitu hidup. Tidak mungkin kita jadi pemimpin terus, jadi ketua terus, ya kan? Tidak mungkin. Allah saja yang baka itu. Allah yang kekal itu cuma Allah yang jadi apa? Kalau manusia ini akan bergulir. Makanya dalam doa sekali lagi saya katakan, inti pertama harus baik sangka kepada Allah. Itu intinya. Kalau tidak, habis kita dengan pergulatan hawa nafsu dan akal. Nah, lalu dikatakan wa subhanallahul azim zil karamil fayyad wal jud al mutatabi ju'ila su'alu abdi
lihawajihi wa qada'i ma'aribihi wa ibadatihi lahu wa talabu wa zamani. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wal ibadah hiya tazallul wal khudu' wad du'a. Ibadah itu adalah mencari celah yang tepat untuk kita mengangkatkan tangan. Makanya kalau orang lain dapat tidak dengan ibadah, belum tentu itu yang terbaik. Jadi jangan iri kita, nggak usah, biar aja deh, ambillah dengan segala hanyut dengan segala harta bendanya itu. Lalu dikatakan lagi di sini, orang yang terbaik itu adalah orang yang memang mendapatkan sesuatu itu dengan nilai-nilai ibadahnya kepada Allah. Makanya dijaga oleh Allah. Nah, prinsipnya untuk menghidupkan hati dari itu salah satunya doa. Lalu dikatakan oleh Ahmad Farid ini dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dikatakan innahu man lam yus'alillahi yaghdabu alaihi. Ra'a ahadu ulama rajulan yataraddu ala ahadil muluk faqala lahu ya hadza tazhab ila ma yasuddu dunaka babuhu wa yazharu laka faqrah wa yakfi anka ghina wa tatru ma yaftahu laka babahu wa yazharu laka ghinahu wa yaqulu ud'uni astajib lakum. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala innahu man lam yas'alillah yaghdabu alaih. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, hadis ke-403 dalam bab tauhid. Dikatakan innahu, sesungguhnya, man lam yas'al, yang siapa yang tidak berdoa meminta kepada Allah, yaghdabullah alaihi, Allah murka kepadanya. Itu dalilnya. Dah payah sholat wajib nak minta pergi, itu Allah marah. Jangan disangka itu bagus. Itu makanya tadi nih, innahu man lam, ini hadis Bukhari. Silakan nanti tanya sama ahli-ahli hadis, ya kan? Innahu man lam yas'alillah, sesungguhnya barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, yaghdabu alaihi, Allah murka kepadanya. Beda sama kita. Kita orang minta sekali oke, dua kali oke, tiga kali oke, empat kali kita usir gitu. Itu manusia. Bosan dia minta. Tapi kalau Allah, orang yang tak meminta itu marah dia. Allah sudah buka semua, kenapa kita tak minta? Ya. Dan kalau kita sudah, itu tadi masalah doa ini kadang-kadang agak sulit juga kalau yang diminta itu kapasitasnya kecil, ya cukuplah dengan. Tapi kalau mintanya kapasitas besar, maka harus panjang juga. Ya kan? Kan dah sering kita singgung. Kalau hanya sekedar mau jadi RT RW, sholat hajatnya seminggu cukup. Tapi kalau mau jadi wali kota paling tidak 3 tahun nih, menjelang 2024 ini sholat dari sekarang. Kenapa? Karena kita tak mau kan urusan memberi-beri, sogok menyogok. Nah, orang kan pakai duit, kita hanya mengandalkan Allah. Ya hajatnya harus 3 tahun, dan jangan putus setiap malam. Ya, kalau hanya meminta bajai sebulan cukup itu doanya, hajatnya. Tapi kalau minta yang Fortuner yang terbaru sekarang, ya paling tidak setahun doanya gitu. Jadi kapasitas doa itu tergantung apa yang kita minta juga. Jadi kita tuh mintanya tinggi, sholat hajatnya 1 malam dan 1 bulan tak sholat hajat, gimana bisa pula begitu? Ya, orang semuanya mainnya dunia. Lalu kita minta kepada Allah, harus keikhlasan yang dalam gitu. Karena orang mau kepada kita, karena Allah bukakan hatinya untuk memilih kita, dan kita melalui yang jalan yang syar'i kan itu. Oh, enggak bisa Ustaz, politik sekarang siapa bilang? Cobalah. Silakan aja. Oke, orang bilang sekarang, oh kita harus melalui sampannya partai pasti kita harus punya mahar. Ya kata kita. Sekarang kalau Allah mau membukakan ketua partai itu hatinya untuk memilih kita sebagai calon, sekarang kita mau apa? Tak yakin sama Allah. Ahmadinejad itu menjadi presiden Iran itu tak punya modal, hanya modalkan fotokopi dari rumah ke rumah. Banyak enggak
yang jadi anggota DPR juga yang tak punya modal duit banyak juga, kalaupun tidak separuh tapi ada. Kita ini sekarang udah hilang keyakinan kita karena nengok dunia ini. Minta jabatan pakai duit kan itu kan. Doa sama Allah, kalau itu baik kasih Allah, kalau enggak Allah tak kasih itu. Orang yang taat kalau Allah tak kasih berarti itu tak baik baginya. Yakin aja lah begitu. Ya kan? Tapi kalau Allah kepada orang-orang seperti Qarun dikasih, akhirnya dijerumuskan gitu. Habis. Nah, itu cerita Qarun. Jadi jangan berpikir Sa'labah. Sa'labah itu orang yang taat atau orang yang tak taat? Orang yang taat. Apa gara-garanya? Izar. Sarungnya cuma satu. Jadi kalau habis sholat langsung pulang, kasih sama istri yang sholat, nanti gantian. Kan itu orang yang taat. Ya kan? Karena sayangnya Rasulullah didoakan. Akhirnya kambing-kambing gembalanya banyak. Begitu banyak diminta zakat, tak mau sholat jamaah pun tak ada lagi. Jangankan sholat jamaah, sholat dia pribadi pun tak ada lagi. Jangan kita seperti itu. Jadi kalau dapat sesuatu dari Allah tuh harusnya menambah taat gitu. Itu yang dikatakan. Ada kisah begini. Seorang ibu, udah pernah juga saya kisahkan tapi tak apa-apa saya ulang. Ibu ini janda. Di situ tak dikisahkan anak punya anak atau tidak. Hidupnya dari memintal benang. Jadi kapas diambil nanti dipintal jadi benang. Ah, itu dia. Jadi pemintalan benang ini bisa banyak dia pintal kalau bulan purnama. Ya kan? Karena lampu di rumah tuh redup-redup pintal, kadang tak nampak. Namanya orang tua ya kan. Nah, hidup miskin. Suatu hari dekat rumahnya itu ada proyek pemerintah. Maka penerangan kan full itu biasanya tuh. Wah, penerangannya full. Cahaya penerangannya ini sampai ke rumahnya. Jadi dia tak perlu nunggu lagi bulan purnama. Maka ia pintal benang. Banyak dia pintal karena cahayanya terang. Karena ini proyek pemerintah. Begitu dia jual, kan banyak hasilnya nih daripada biasa. Biasanya cuma bulan purnama dia dapat. Teringat dia. Ini perlu aku tanya juga dengan mufti. Saat itu muftinya itu Fudail bin Iyad, orang zuhud juga. Dia imam, ya mufti. Mufti itu kan orang berfatwa. Aku punya problem ini. Suatu hari ada proyek pemerintah. Apakah aku mencuri dari cahaya proyek itu lalu aku mau halalkah hasil pemintalan benangku ini ketika aku jual untuk aku makan? Lihat, orang kalau hatinya dibuka sama Allah. Fudail bin Iyad itu sampai membuka serban dia letakkan lalu dia menangis. Wahai ibu, aku pun tak terfikir dengan apa yang kau tanyakan itu. Lihat. Kalau sekarang iyalah, kita kan bayar listrik, di situ ada sedikit persen untuk membayar lampu jalan ya kan. Kalau itu kan enggak, ini proyek pemerintah. Jadi kan apakah aku tuh dianggap mencuri dari penerangan ini lalu hasilnya aku jual, apakah halal? Tak dijawab sama Fudail bin Iyad. Lalu ditanya, siapa orang ibu ini? Ditanya-tanya, ternyata ibu ini adik dari gubernur sebelumnya. Lihat, begitu orang dulu tuh menjaganya, walaupun banyak juga waktu itu penyelewengan ya, tapi gubernur sebelumnya, berarti kan dia tidak minta fasilitas kepada abangnya selama abangnya menjadi gubernur dan wafat. Jadi kita jangan berbangga menompleng-dompleng dengan kekuasaan itu, jangan berbangga, karena kita akan ditanya apa yang dapat kita ambil. Apakah fasilitas yang diberikan sama dia itu adalah bagian dari kehalalan atau tidak? Itu perlu juga kita gambarkan. Jadi jangan apa namanya, jangan sedih. Karena masuk kubur pun kita sendiri, tidak didampingi oleh kekuasaan itu. Hari ini kita bisa berkata seperti itu karena kita mungkin mendapatkan dunianya dari kedekatan kita dengan kekuasaan itu. Tapi sungguh pedih nanti pertanyaan di depan hadapan Allah. Fasilitas yang diberi itu, ya kan? Fudail bin Iyad juga datang, ada namanya Atta, dalam namanya ada Fadil
bin Zubair, Fadl bin Zubair. Jadi Harun Ar-Rasyid itu kan khalifah yang termasuk cemerlang. Harun Ar-Rasyidnya adalah termasuk yang cemerlang. Lalu dia ini termasuk di zaman dia menguasai mengalahkan tentara Romawi. Itu hebatnya Harun Ar-Rasyid itu. Suatu hari hidupnya gelisah, ada sesuatu. Lalu dia panggil, dia berkunjunglah ke rumah mantan ajudannya, penasihat istananya, namanya Fadl. Lupa saya bin apa, Fadl. Ya Fadl, ada sesuatu kegelisahan yang aku tak bisa memecahkannya. Tolong bawa aku kepada seseorang yang bisa memecahkan masalah aku. Lalu ia pergi kepada ulama besar Uyainah. Begitu sampai di Uyainah, karena Uyainah ini sibuk mengarang buku, membuat buku, lalu dikatakan, apa gerangan wahai Amirul Mukminin atau Khalifah, engkau datang ke rumahku? Lalu dijawab oleh ajudannya yang lama itu, Khalifah gelisah, apa kira-kira yang bisa engkau berikan pendapat kepadaku, kepada kami? Lalu dijawab oleh Uyainah, apakah kalian mempunyai hutang? Dikatakan oleh Khalifah, iya. Lalu dimasukkannya dirham, lalu dikasihnya, udahlah bayarlah hutang kalian, kalian akan tenang. Pulang dia, tapi tak juga tenang. Begitu itu dia katakan, ya Fadl, bawalah aku ke seseorang yang lebih dari itu. Lalu ia pergi kepada seseorang itu, yang lebih dari itu, pergi ke seseorang itu. Lalu dia katakan, begitu dia assalamualaikum, waalaikumsalam, perginya malam. Fudayl bin Iyadnya lagi sibuk menulis fatwa untuk apa ini. Lalu di dalam tulisan itu, karena udah 3 kali orang ini dijawab waalaikumsalam, tapi Fudayl belum keluar, Fudayl bin Iyad ini. Lalu salam lagi. Akhirnya Fudayl bin Iyad dia hembus semua lampu-lampu yang ada di dalam rumahnya untuk penerangan dia menulis itu. Lalu dia buka pintu, masuklah khalifah ini dengan ajudannya dalam keadaan gelap gulita itu. Lalu ditanya oleh khalifah, apa yang kau lakukan Fudayl? Aku tahu engkau datang hari ini menanyakan masalah pribadimu dan keluargamu. Lampu-lampu ini dibiayai oleh uang negara. Kalau memang itu urusan pribadi khalifah, aku tak berani memakai ini lampu ini, makanya aku matikan. Dalam kegelapan inilah kita ini. Lalu bersalamlah khalifah dengan Fudayl bin Iyad. Lalu dikatakan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, alangkah lembutnya orang-orang yang bekerja untuk Allah, katanya gitu ya. Lalu kata Fudayl bin Iyad, aku takut nanti tangan yang lembut ini dilembutkan oleh api neraka. Nah, ini sama-sama lembut tangan mereka nih. Harun Ar-Rasyid mengatakan alangkah lembutnya orang-orang yang bekerja untuk Allah. Lalu Fudayl bin Iyad, alangkah lebih lembutnya jika kita nanti di neraka, kalau seandainya nanti di akhirat ada neraka, tangan kita ini dilembutkan oleh api neraka. Menangis Harun Ar-Rasyid dengan sindiran itu sampai pingsan. Begitu siuman dikatakan oleh ajudannya, ya Fudayl, wahai mufti, sampai hati engkau mengatakan kepada Khalifatul Mukminin tentang neraka. Apa dikatakan oleh Fudayl bin Iyad kepada ajudannya, ya Hamman, engkaulah penyebab khalifah ini nanti dia azab di neraka. Menangis lagi Harun Ar-Rasyid. Lalu bertanya ajudannya, wahai khalifah, apa yang membuatmu menangis yang kedua? Jika seorang Fudayl bin Iyad mufti yang punya ilmu yang tinggi memanggil Muhammad, berarti aku adalah Fir'aunnya. Ingat ya? Paham ya maksudnya ya? Maksudnya ketika ajudan mengatakan kepada Fudayl bin Iyad, ya mufti, wahai imam, kenapa engkau sampai hati mengatakan tangan yang lembut itu lebih bahaya ketika berada dalam neraka? Itu kan tangan khalifah. Dia sudah menyanjungmu dengan tangan lembutmu yang bekerja kepada Allah. Lalu kata Fudayl bin Iyad, ya Hamman, sebab engkaulah ini, khalifah ini nanti akan dihisab di neraka. Menangis Harun Ar-Rasyid. Lalu ditanya oleh ajudannya, ya Harun, ya khalifah, apa yang menyebabmu menangis?
kalau engkau sebagai ajudan telah dipanggil Hamman oleh Fudail bin Iyad, maka aku adalah Fir'aun ya. Saya katakan sekali lagi, terkadang pemimpin itu lurus, yang menyesatkannya ajudan-ajudan dan penasehat ini. Kenapa? Dalam istilah sekarang ABS, asal bapak senang. Makanya muncul pepatah bahasa Arab, aduun akilun khair min sadiqin jahilin. Musuh yang pintar itu bagi kita lebih baik daripada teman yang bodoh. Teman yang bodoh itu ABS, itulah asal bapak senang. Udah pak, bagus itu pak, tak apa-apa itu pak, terjerumus kawan kan. Makanya teman yang ini teman goblok ini, bukan teman yang bodoh ini tak penting sebenarnya. Karena manusia ini kadang-kadang, Fir'aun itu sudah mau, sebelum masuk di dalam tenggelam di laut itu, sebenarnya dia udah mau sadar. Tapi Haman mengatakan, ngapain kau tunduk kepada anak angkatmu yang mau angkat, kamu pelihara, kamu besarkan, lalu kamu tunduk pula sama dia. Balik lagi ke kesombongan Fir'aun itu. Nah, hati-hati kita memilih teman atau memilih ajudan. Jangan-jangan ajudan ini menjadi Haman dan kita Fir'aunnya. Itu tadi. Hati-hati. Karena teman juga membentuk karakter pemimpinnya. Ajudan, penasehat itu membentuk karakter pemimpinnya. Jadi doa ini sangat penting dalam hidup supaya kita terhindar dari yang begini-begini ini. Makanya sholat 5 waktu saja itu tak cukup, harus ditambah qabliyah ba'diyah. Kalau perlu dilengkapkan, ba'diyah isya itu harus 4, nyambung dia kedua yang sebelum subuh. Itu loh maksudnya. Itulah pertahanan hidup kita untuk berdoa kepada Allah agar Allah jaga kita dari yang seperti itu. Saya katakan bukan hanya Fir'aun yang mengaku alim pun hari ini, karena banyaknya pengikutnya yang mendapatkan keuntungan dunia dengan dia dekat kepada alim-alim itu, para penceramah itu, sehingga sesat penceramah ini gara-gara yang mendekat-dekati dia ini. Kenapa? Karena yang di sekelilingnya mendapatkan fasilitas dunia. Bahaya fanatik itu. Saya ingatkan sekali lagi, sangat bahaya. Bikin kelompok eksklusif, tak boleh orang lain menegur. Mana bisa seperti itu mengaji? Tak boleh. Akhirnya sesat. Bangga, kitalah yang paling bagus. Kalau sampai keluar kata-kata di Riau ini hanya 2 ustadz yang kondang, itu bahaya. Satunya UAS, satunya aku. Lah ada itu. Sekarang kondang melalui YouTube ini enggak, itu dunia maya. Mentakmir masjid melalui YouTube ini sebenarnya tak bagus, tapi paling tidak kita memberikan ilmu kepada orang yang jauh. Tapi takmir masjid itu bagaimana masjid yang kita urus itu ramai. Bukan YouTube-nya itu, followernya itu, follower itu dunia maya. Itu dia. Tapi itu perlu. Cuma jangan berbangga dengan pengikut kita yang ada di YouTube. Itu banyak juga buzzer di situ. Sekali lagi, mengaji itu memang kita harus memakmurkan orang di sekitar kita. Seperti itu, betul. Jadi doa ini penting. Kenapa? Ini yang memagar kehidupan itu. Sekarang apa yang tak dibuat orang? Ini dikacau, ini dikacau. Organisasi ulama dikacau, organisasi adat dikacau semua sekarang. Masuklah orang-orang yang merasa dia, saya katakan sekali, takkan lama. Sekarang apa kurangnya Fir'aun itu? Namrud itu apa kurangnya? Namrud. Apa lagi? Kaum Ad itu apa kurangnya? Ada orang sekarang membuat rumah dari bukit batu kemudian diukir. Tidak ada. Apa kurangnya? Habis dengan angin awan yang selesai. Lalu apa yang mau kita banggakan dengan ketenaran kita, dengan hebatnya kita, dengan kawan-kawan kita yang hebat, bodyguard kita yang kuat? Tidak ada itu bagi Allah. Selesai itu. Selama di dalam hati ini tidak husnuzon kepada Allah dan kita takabur dengan apa yang kita dapatkan. Kita perlu media, betul. Orang yang mengapa media ini betul perlu. Tetapi kita jangan berbangga ketika kita melihat bahwa kita terkenal sebentar itu. Siapa yang tak terkenal di dunia ini? Selesai dengan apa? Kain kafan. Paling tidak terakhirnya dengan kain kafan. Ya kan? Kemal Atatürk itu bapak bangsa Turki dalam sejarahnya, yang menggantikan azan dengan bahasa Turki.
Kalau kita pergi sekarang ke sana, itu dia tak dikuburkan di dalam tanah, dicorkan di atas tanah karena tanah tak nerima dia. Kalau sudah begitu, kita mau apa? Ya. Saya waktu kecil sempat juga menyaksikan orang, tapi orang ini memang dah keterlaluan. Sebentar masuk Islam, sebentar masuk Kristen, masuk Islam lagi, masuk Kristen lagi, mati. Ya kan? Tapi karena saudara-saudaranya banyak Islam, udahlah. Waktu itu saya masih SD, kuburkan aja cara Islam, maka disolatkanlah, disolatkan. Habis asar dikuburkanlah, sampai azan maghrib tak masuk dalam kubur tuh. Akhirnya dipaksa aja, berderak tulang tuh masuk dalam kubur tuh. Dibilang dipijak enggak juga, tapi waktu memasukkan tuh digali depannya, padahal udah 2 meter ini, masukkan kaki lebih kepala, masukkan kepala lebih kaki. Bayangkan, orangnya cuma 1,60 meter, tapi dah dikali 2 meter tak masuk dia. Saya saksikan itu. Kelas 6 saya waktu itu SD. Saya saksi dekat rumah kami lah. Nah, waktu dimasukkan, kalau sudah begitu, sekarang kita mau kemana? Itu maksud saya. Makanya untuk melembutkan hati salah satunya doa. Dan doa itu intinya yakin dan husnuzon dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau tidak begitu payah kita. Allah tak kasih, ya Allah aku mau jadi ini, tak jadi. Ya husnuzon aja. Oh Allah Maha tahu. Kalau aku di sini mungkin aku sesat. Tuh dia doa ya. Sikit lagi. Ada berdoa, ada doa, ada adabnya. Jadi dikatakan dalam kalimat ini ayyakuna, dari dalam kalimat wa du'a min anfa'il adwiyah wa adul bala. Doa ini adalah yang paling bermanfaat sebagai obat hati. Kenapa? Karena doa ini adul bala. Doa ini adalah musuhnya musibah. Jadi musibah itu bisa ditolak dengan doa. Kalau enggak akan ada kunut nazilah. Makanya kita doa Allah manfa'anal bala. Idfa itu kan tahan bala itu, musibah itu, virus itu. Kalau imam kita yang dulu yang dari Yaman kemarin Ramadan tuh, dia selalu baca doa Allahumma farriq bainana wa baina wabah corona. Ya Allah, pisahkan antara kami dan wabah corona sebagaimana Engkau pisahkan antara maghrib wal masyriq, antara barat dan timur. Itu dia. Doa itu adalah penolak bala. Maka kadang-kadang kalau di ilmu zuhud ketika Allah manfa'nal bala itu begini ya. Tapi saya belum dapat lah apanya gimana, karena ilmu saya sedikit lah ya. Nanti kita terangkan masalah itu. Wa huwa adul bala yudafi'u wa yu'aliju wa yan'uzur wa yarfa'u wa yukhaffifu idza nazala. Paling tidak dia menolak bala, kalaupun turun bala itu ia mengobat hati kita. Allah tetap menurunkan misalnya musibah itu, paling tidak yukhaffif, meringankan bagi kita menanggungnya. Itu doa. Makanya perlu doa. Maka doa Nabi Ibrahim itu kepada anak cucu, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Baca itu banyak-banyak. Tengok anak cucu kita kok malas solatnya, kok ini solat. Rabbi ja'alni, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang mendirikan solat. Itu doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Itu dia. Lalu dikatakan dalam kalimat ini, wa yukhaffi wa nazala falahu minal bala'i salasa maqamat. Doa ini jika dihadapkan dengan apa namanya, dengan musibah atau dengan bala itu ada 3 kategori. Pertama, ayyakuna aqwa minal bala'i wa yadfa'uhu. Jika dia berbentur dengan suatu musibah, doa ini musibah berbentur, ada 3 kategori. Pertama, ayyakuna aqwa minal bala' fayadfa'uhu. Doa ini lebih kuat dari bala, tertolaklah, tak jadi turun dia. Itu pertama ya, kedudukannya ya, kedudukan doa ketika dibenturkan dengan musibah itu. Yang kedua, asani ayyakuna at'af minal bala fayaqwa alaihi al bala fayusabu bihi al 'abdu walakin qad yukhaffifahu. Kedua, doa itu kalah oleh musibah. Tetapi orang yang dapat musibah itu diringankan tanggungannya. Itu kedua. Ketiga, yataqawa ma wa yamna'u kullu wahidin minhum sahibuhu. Jadi dikatakan yataqawama
draw, ya. Pertama tadi doa menang, tertolak musibah. Kedua, musibah menang, tapi doa ini menyebabkan meringankan tanggungan bagi orang yang menerima musibah. Yang ketiga, sama dia draw, wa yamna'u kullu wahidin minhum masaibu. Tak jadi musibah dan orang ini pun tertahan, tidak jadi menerimanya. Dan musibah itu ada, tapi tidak sampai melekatkan pada orang yang berdoa itu. Jadi 3 itu kategori. Sikit lagi, ada berdoa, adab dalam berdoa. 1, al-awwal ayyahzumu bid-du'a wa yuqinu bil ijabah wa yasaddiqu raja'u fihi qala ta'ala. Lihat, pertama doa itu harus yakin bahwa Allah menjawabnya. Itu adab, ya, ini adab, bukan rukun. Adab doa itu ayyahzima bid-du'a wa yuqinu bil ijabah. Harus serius dalam berdoa, yakin, lalu yakin juga dengan makbulnya. Maka dikatakan la yakillu ahadum iza Allah al-maghfirli in syi'ta. Tidak boleh kita berdoa kepada Allah, ya Allah jika engkau berkehendak ampunilah aku, tak boleh. Ya Allah ampuni aku. Jangan ragu. Ya Allah kalau engkau berkehendak jawablah doaku, tak boleh. Harus yakin. Itu pertama. Lalu yang kedua, ayyalihu fid du'a wa yukarrihu salasan. Sunnah Rasulullah harus disunnahkan 3 kali berdoa ketika itu meminta sesuatu yang sangat penting, terutama meminta ampun kepada orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Makanya kalau kita berdoa untuk mayat itu perbanyak Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa Allahumma firlahu 3 kali baru kita sambung. Maksudnya disunnahkan membaca doa itu 3 kali jika yang kita minta itu sangat penting. Diulang, takrir. Yang ketiga, la yu'ajjilu wa la yaqulu da'autu wa lam yastajibu lil hadis Abi Hurairah. Jangan tergesa-gesa. Ini nyambung dengan ini. Maksudnya lembutkan hati, konsentrasikan pikiran. Itu salah satu adab berdoa agar Allah menjawab. Jangan kemana-mana pikiran, konsentrasikan. Kita kan heran sekarang, acara apapun yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, maka dari yang pertama yakin berdoa, yakin ijabah. Yang kedua harus disunnahkan mengulang 3 kali. Yang ketiga jangan tergesa-gesa. Yang keempat ayatarassadu li du'ail aqatus syarifah, mencari waktu yang istijabah doa. Itu adab. Habis salat malam, ya kan? Ketika balak turun, subuh kunut, itu mencari waktu yang ini. Yang kelima ayaghtanimul ahwal syarifah inda rafi sufufin fi sabilillah, mencari juga keadaan yang sangat mulia. Contoh hujan turun, kalau itu ada dalam hadis. Dalam keadaan macam ini kan kita nih fi sabilillah, nih menuntut ilmu, doa. Jadi harus mencari tadi waktu yang paling tepat. Kalau ini keadaan kita, keadaan yang mulia, kita dalam keadaan mulia, kita minta fisabilillah, ya kan? Kemudian dalam menuntut ilmu, itu kan dalam keadaan-keadaan yang ini keadaan. Kalau yang pertama tadi waktu, ini keadaan. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti kita terangkan lagi waktu-waktu yang syarifah, waktu-waktu yang perlu kita cari bagaimana adab berdoa, dan disarankan yakin menghadap kiblat, ya, kecuali imam, ya kan? Imam kalau berbalik ini menghadap kiblat. Nah, itu saja yang dapat kita sampaikan, bahwa zikir, kemudian baca Al-Quran, kemudian sholat, paling tidak masuk dalam kategori yang mengobat hati. Apa yang mengobat hati itu? Salah satunya istighfar, mohon ampun. Yang kedua adalah berdoa. Mudah-mudahan kalimat yang sedikit ini memberikan kita motivasi, kekuatan untuk selalu dekat diri kepada Allah. Ya, tak ada yang saya sampaikan, saya tak ada ingin menjatuhkan sana sini, tapi ingin meluruskan apa yang ada. Hati-hatilah berteman. Terkadang kita ini baik, tapi karena teman tak baik, jadi tak baik dia. Hati-hatilah dalam kita memimpin, karena terkadang penasehat kita itu dan ajudan kita itu yang membuat kita sesat. Sebagaimana Fir'aun, ya kan? Fir'aun itu Haman itu yang bikin dia sesat lebih jauh.
sebenarnya hatinya sudah redup dengan keadaan Musa yang seperti itu, tapi selalu diangkat latar belakang Musa, anak angkat, anak pungut, anak yang dihanyutkan di sungai Nil. Kan? Kenapa kamu harus percaya sama dia? Kan ini yang payah. Itu saja. Kita tutup dengan doa kita memandi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau ampuni. Ya Allah, ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, dan nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ridhailah amal soleh kami dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, pisahkanlah antara kami dan wabah corona sebagaimana Engkau pisahkan antara barat dan timur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, komandan kami.